ada 2.900 orang, butuh ilmu itu, bukan hipotesa. Silakan dilanjut, saudara. Maksud saya begini, Tuhan kena ajab itu nanti akan dibuktikan oleh terapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Setuju nggak? Saya bukan debat. Artinya gini, Iptek akan membuktikan Tuhan kena ajab apa tidak. Begitu. Maksudnya apa Ilmu ini? pengetahuan. Kan di sini kan Tuhan kena ajab. Ya kan? Iya. Ini Iptek akan membuktikan. Ya sudah Apakah dibuktikan. Sudah dibuktikan saat ini. Dibuktikannya gimana? Coba mau Ternyata penjelasannya. yang kena azab itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk karena dosanya sendiri. Itu sudah dibuktikan. Buktikan Yes. melalui apa? Melalui apa? Menurut Bahwa Anda Iptek itu apa? ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi. Iya, iya. Internet sudah membuktikan itu, Bang. Internet sudah membuktikan. Coba Anda lihat, tinggal ketik di Google, tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik Facebook. Yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Siapa yang dikutuk oleh Elohim antara Yesus dengan Yudas? Siapa yang makan suap? Ketika Anda membaca Ulangan 27 nomor 25, yang tertuang di sana adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah agar dibunuh. Ini siapa punya pekerjaan ini? Makan suap, menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh oleh Romawi. Ini pekerjaan siapa? Ingat, Anda mengatakan Iptek akan memberitahukan dan membocorkan. Sekarang dibocorkan. Siapa yang makan suap, siapa yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah yang digantung di pohon. Tuh, sederhana bukan? Bener nih, serius nih. Ya serius lah. Coba aja Anda jujur. Siapa yang berkhianat, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Begitu ya. Oh, iya, iya. Jadi Anda mau kembali ke zaman batu. Iptek kan? Begini, saya tanya. Iya. Jadi maksud Bang Tuma bahwa yang disalib itu adalah Yudas, begitukah? Saya tidak menyebut Yudas. Yang saya katakan terkutuk orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut pengetahuan nih, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda ngerti ilmu pengetahuan, Anda ngerti ilmu, Anda ngerti pengetahuan. Kalau Anda mengerti kedua-duanya, ditambah lagi ilmu pengetahuan, ditambah lagi teknologi, maka Anda akan diantar kepada Yudas. Sebagai satu, orang yang dikutuk. Dua, orang yang makan suap. Tiga, orang yang menyerahkan Yesus. Kecuali Anda kembali ke zaman batu, Anda tidak ketemu itu. Anda hanya akan dogma, doktrin, dogma, doktrin, doktrin, dogma, dogma, doktrin. Itu aja. Kalau ke zaman batu, sekarang Iptek Anda bawa. Nah, justru itu yang saya suka. Silakan Anda bantah. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Itulah yang terkutuk. Saya tidak membantah. Cuma ini pengetahuan untuk saya. Bang Yosef, suaranya dibenerin dulu, Bang. Ya, saya tidak membantah alasan dari Bang Juma. Cuma saya mau tanya. Jadi yang disalib itu bukan Yesus ya? Bukan, karena Yesus itu orang suci katanya. Orang dikasihi. Siapa? Hah? Siapa yang salib itu? Yesus itu orang suci kan? Yang salib itu siapa? Apa? Yang Kenapa? ketiga-tiganya itu yang disalib itu siapa? Yang kiri Yang dan duanya kanan? ya penjahat. Yang di tengahnya ya penjahat juga lah pasti. Karena dia orang terkutuk yang menerima suap.
Orang yang dikutuk loh. Kitab Anda sendiri yang mengatakan Siapa? terkutuk. Anda lah yang jawab, jangan saya. Kan ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknologi. Anda lah yang jawab. Sekarang saya mau tanya, Bang Juma. Ini kan Ya. pengetahuan untuk saya. Ya, Harapan saya. silakan. Menurut Bang Juma, Yesus itu nggak disalib. Enggak lah, dia tidak terkutuk. Dia orang suci. Dia bukan pemakan suap. Dia bukan pengkhianat. Dia hamba yang betul. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Masa akan dibunuh? Gimana dong? Sekarang kalau tidak mati tersalib, Yesus ada di mana? Di langit diangkat, diselamatkan oleh Elohim. Bang Yosep, suaranya kecil, ke YouTube gak kedengeran, Bang. Gedein suaranya. Jadi beliau masih hidup ya, Yesus itu. Yes, coba Anda baca Mazmur 91. Beliau panjang umur dan mendapatkan rezeki sampai hari ini. Sampai saat sekarang. Sampai nanti kedatangannya yang kedua. Untuk apa dia datang yang kedua? Untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Hanya cuma itu kah? Cuma itu kah? Lalu mau apa lagi? Kalian siapa rupanya? Kalau untuk menyehak, Kristen ini maksudnya siapa di mata begini, Yesus rupanya? untuk menghakimi. Saya nggak peduli. Cuma saya mau tanya, ini kan masukan untuk saya, Bang Juma. Maksud Ya, saya gini, saya tanya, Yesus itu datang untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Yes, betul. Betul. Iya. Coba Anda baca Matius 7. Coba Anda Matius 7 baca. Saya tidak perlu itu. Yang saya Loh. tanya, apa tugas Yesus itu? Apa tugas Yesus itu aja? Ketika berbicara tentang Yesus, Bung, berita yang paling dekat itu Bible. Karena dia ditulis oleh wartawan yang melakukan penyelidikan. Kenapa Anda nggak mau membaca Bible? Bukan, Bang Juma jangan lari kemana-mana. Mohon maaf, saya mau tanya. Jadi saya harus Fungsinya kemana? Saya mau tanya, kalau memang Bang Juma tahu, fungsi Yesus itu datang ke bumi hanya untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan Yesus Iya. sebagai manusia. Cuma Ya itu itu aja. Betul. Kenapa emang? Terus? picik sekali ya. Allah itu picik sekali ya. Lu kok picik? Menurunkan seseorang. Dia Lalu dia menghakimi turun. orang. Lalu menurut saudara dia turun untuk apa? Lah justru saya nanya dan saya pengen belajar. Ini masukan untuk saya. Iya, Pelajaran Yesus rohani. menurut saudara turun ke bumi untuk apa? Bang Juma, kan saya bilang ini pelajaran rohani untuk masukan saya. Saya kan menyerap pengetahuan dari Bang Juma. Iya, saya Itu sudah apa ajarin yang- Anda. Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang terdakwa. Masa orang yang tidak terdakwa mau dihakimi, apa gila? Sekarang menurut saudara, Saya begini. menurut saudara, yang dihakimi orang terdakwa atau bukan? Bencinya Tuhan hanya cuma Yesus istilahnya dinaikkan ke surga untuk beberapa tahun untuk menghakimin orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya iyalah. Lalu dia mau menghakimi Kecil siapa? kali pekerjaan Allah itu. Lalu Yesus itu mau menghakimi siapa? Lah yang terdakwa Kristen kok mau menghakimi Buddha, Hindu? Parah Anda itu. Anda ngerti hakim nggak? Anda ngerti hakim nggak? Itu kerjanya. Jadi Udahlah, capek saya bicara sama orang yang tidak punya otak. manusia itu Bung, saya tidak ada waktu jangan gitu berdiskusi dong. Saya sama orang tidak punya otak. Yesus turun ke bumi sebagai hakim. Dompala, Cordoba, yang disebut hakim pasti ada yang dihakimi. Yang dihakimi itu yang terdakwa. Yang terdakwa itu siapa? Yang menuhankan Yesus. Cobalah kalau diskusi itu pakai otak napas sikit. Hakim itu menghakimi yang terdakwa, kok menghakimi yang bukan yang terdakwa. Lucu ente. Oh, Ya. pedagang sayur mau dihakimi semua di jalan.
Mentang-mentang dia punya label hakim. Semuanya mau dihakimi. Pakai otak bang. Bang Yosep kalau mau diskusi cobalah pakai otaknya bang. Jangan pakai kolor, pakai otak. Kalau punya otak nggak mungkin jadi begitu dia. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa firman yang telah dia ucapkan pada saat dia datang penginjilan ke tengah Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Orang yang tidak menganggapnya utusan, malah menganggapnya Tuhan, itulah nanti yang dicekek lehernya, dipijak lidahnya. Matius 7, 22-23. Pakai otak napas sekali-kali. Jangan Anda remehkan kami umat Islam, ya, saudara-saudara Kristen, mohon. Jangan remehkan kami umat Islam terkait dengan ilmu Bible, ilmu berapologetik. Jangan Anda remehkan keilmuan kami terhadap Bible kalian. Kami jauh lebih menguasai Bible dari kalian. Pahami itu dulu. Jadi jangan Anda sesumbar, jangan Anda sombong, jangan Anda menertawakan kami. Kaget nanti kalian kalau kami uraikan semua isi Bible-mu itu. Kaget nanti kalian. Kaget nanti kalian. Kalian itu percaya kepada Yesus karena dogma, doktrin, bukan karena proses belajar. Berbeda kami umat Islam ini. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami tamat belajar Bible untuk kebenaran, untuk keselamatan, bukan untuk doktrin dan dogma. Pahami itu. Kami bukan jemaat gereja. Kalau jemaat gereja itu cuma mendengar pendeta pastor. Kami ini umat Islam. Jangankan buku Bible, buku matematika, fisika, buku apapun kami baca. Karena itu perintah dari Tuhan kami. Ikra, baca. Jadi kitab kalian itu kami baca, kami habisin 24 jam kami baca tuh. Jadi jangan ragukan pengetahuan Bible kami, jangan sombong. Jangan mentang-mentang karena Anda yang bertitelkan Kristen, Anda merasa lebih hebat Bible. Tidak, belum pernah ada saya temukan orang Kristen paham Bible. Belum, pendeta sekalipun. Boleh diuji, hadapkan saya dengan pendeta kalian. Ada? Suruh naik ke sini. Biar kuajari caranya belajar Bible. Nah ini mungkin sang pencerah pendeta